Halo, perkenalkan nama saya Rianti dengan NIM Dodo4611141. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah komputasi paralel. Dalam tugas ini saya diminta untuk menganalisis sekaligus menjelaskan sebuah program yang telah dibuat menggunakan konsep komputasi paralel, termasuk bagaimana cara kerja, alur eksekusi, serta manfaat dari pendekatan paralel dalam meningkatkan kinerja. Pertama-tama saya sudah buka Google Colab. Kemudian ini saya sudah buka codingan yang sebelumnya sudah saya buat. Sini saya akan menjelaskan per sel. Pada sel pertama ini saya mengimpor berbagai library yang dibutuhkan. Random untuk membuat data acak, sedangkan time untuk waktu eksekusi, matplotlib untuk membuat grafik, numpy untuk operasi numerik, sedangkan multiprocessing untuk menjalankan proses paralel, pandas untuk buat tabel hasil, grid splits untuk membagi grafik menjadi 9 bagian. Terakhir, saya mencetak jumlah CPU pada laptop agar kita tahu berapa banyak core yang digunakan untuk paralel. Kemudian untuk sel 2 bubble sort sequential. Di sel ini saya membuat bubble sort versi sequential atau versi biasa. Algoritma bubble sort bekerja dengan cara menggeser elemen terbesar ke depan dengan membandingkan dua angka bersebelahan. Pada tugas saya sorting descending, maka yang besar dipindahkan ke kiri. Saya juga menyimpan log proses sorting, yaitu 20 data pertama setiap kali selesai satu kali pas. Log ini nanti digunakan untuk grafik iterasi. Kemudian untuk sel 3 bubble sort paralel descending. Di sini saya membuat bubble sort versi paralel. Caranya, data saya bagi menjadi beberapa kang sesuai jumlah CPU. Setiap kang disort di proses yang berbeda secara bersamaan. Hasil dari semua kang digabungkan lagi. Terakhir, saya sort sampai benar-benar urut di descending. Saya juga menyimpan 20 data pertama untuk log visualisasi nanti. Untuk sel 4 generate data dan tes multi. Sel ini digunakan untuk membuat data acak dengan ukuran tertentu. Di sini 500, 1000, 2000, dan 5000. Lalu saya tes waktu bubble sort sequential dan paralel secara otomatis untuk tiap ukuran data. Hasilnya disimpan dalam bentuk tabel supaya nanti bisa dibuat grafik sekali. Kemudian untuk sel 5 main execution. Di sel ini saya menjalankan sorting sebenarnya. Saya membuat 5000 data acak. Kemudian saya jalankan bubble sort sequential dan mencatat waktunya. Lalu saya jalankan versi paralel dan mencatat waktunya. Setelah itu saya hitung speed up, yaitu seberapa lebih cepat paralel dibanding sequential. Saya juga menghitung efisiensi, yaitu kemampuan penggunaan CPU dalam persen. Kemudian untuk sel 6 visualisasi 9 grafik. Di sel ini saya membuat 9 grafik untuk menampilkan seluruh isi. Grafik pertama menampilkan perbandingan waktu sequential dan paralel. Grafik kedua menampilkan speed dan efisiensi CPU.
Menampilkan speedup terhadap ukuran data. Menampilkan 20 data pertama pada iterasi terakhir bubble sort ke sequential. Grafik yang menampilkan 20 data pertama hasil paralel per gang. Kerju menampilkan distribusi data sebelum dan setelah sorting. Grafik depan menampilkan perbandingan penggunaan satu thread versus semua thread CPU. Grafik 9 menampilkan ringkasan performa seperti waktu, speedup, dan pengecekan apakah hasil sorting benar. Kemudian untuk sel 7 hasil detail dan kesimpulan akhir. Sel terakhir menampilkan hasil tabel seluruh ukuran data, kemudian menampilkan hasil iterasi, dan terakhir memberikan kesimpulan apakah versi paralel lebih cepat atau lebih. Program ini juga mengecek apakah hasil sorting benar, apakah urut descending, dan apakah sequential dan paralel menghasilkan urutan yang sama. Kemudian untuk output perbandingan waktu eksekusi. Dari grafik waktu, kita bisa melihat apakah paralel lebih cepat atau tidak. Di sini jika bar paralel lebih pendek, maka paralel lebih cepat. Kemudian speedup dan efisiensi. Speedup adalah berapa kali lebih cepat paralel dibanding sequential. Speedup lebih dari 1 berarti versi paralel lebih. Efisiensi menunjukkan pemanfaatan CPU semakin besar. Kemudian untuk grafik skeleton bagaimana resolusi berubah saat ukuran data diperbesar. Biasanya paralel akan disebut saat ukuran data lebih besar. Untuk iterasi grafik iterasi menunjukkan bagaimana data menuju terurut di sini. Sequential ditampilkan terlepas, paralel ditampilkan. Kemudian untuk pengecekan program memastikan hasil sorting benar dengan membandingkan hasil dengan fungsi bawaan Python. Jika true, semua artinya sorting berhasil. Berdasarkan hasil percobaan, bubble sort, sequential, dan paralel sama-sama menghasilkan urutan yang benar. Namun kecepatan antara keduanya dipengaruhi oleh ukuran data dan pembagian gang pada paralel. Pada ukuran data tertentu, paralel bisa lebih cepat karena proses sorting dibagi pada banyak CPU. Jika datanya terlalu kecil, versi sequential justru lebih cepat karena tidak ada biaya komunikasi antar proses. Secara keseluruhan, lebih unggul ketika digunakan untuk yang besar. Baik, sampai di sini penjelasan saya mengenai program perbandingan bubble sort antara versi sequential dan paralel. Semoga apa yang saya jelaskan dapat dipahami dengan mudah dan membantu kita mengerti bagaimana komputasi paralel bekerja. Terima kasih sudah menyimak video ini.